Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Sedang tidur nyenyak lalu terbangun di tengah malam. Mata terasa perih karena mengantuk, tapi perut terasa penuh. Meraba-raba jalan ke kamar mandi, buang air kecil sedikit, lalu kembali ke tempat tidur. Baru sempat terpejam sebentar, lalu terulang lagi. Dalam semalam bisa terjadi 2-3 kali seperti itu. Jika Anda berusia di atas 60 tahun, besar kemungkinan ini terjadi hampir setiap malam. Dan Anda mungkin berpikir, pasti karena faktor usia, semua orang tua juga begitu. Tapi izinkan saya sampaikan, tidak selalu demikian. Saya adalah Dr. Setio Pranoto, 64 tahun, spesialis gangguan saluran kemih dan prostat pada pria lanjut usia di Malang. Selama lebih dari 30 tahun praktik, saya menyadari satu hal yang cukup mengkhawatirkan. Lebih dari 60% pria lanjut usia mengalami gejala prostat tanpa menyadari bahwa mereka sedang mengidap gangguan. Mengapa bisa begitu? Karena kita sering menyalahkan usia dan mengabaikan kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari yang diam-diam merusak kesehatan. Ada yang terlalu sedikit minum air. Ada yang duduk berjam-jam tanpa bergerak. Ada yang mengira menahan kencing itu hal biasa. Dalam video ini, saya akan menjelaskan 10 kebiasaan kecil yang terlihat sepele, namun menjadi penyebab membesarnya prostat, meningkatnya frekuensi buang air kecil di malam hari, nyeri di area panggul, dan penurunan vitalitas. Dan saya akan mulai dengan kebiasaan nomor 1, yang juga merupakan penyebab paling tersembunyi yang pernah saya temui selama karier saya. Sudah siap? Mari kita mulai. Setelah mengetahui bahwa prostat Anda terdampak setiap hari, hal pertama yang ingin saya bahas, terdengar sangat biasa, tapi justru paling diam-diam merusak, adalah kebiasaan tidak minum cukup air. Banyak pria lanjut usia yang saya temui, seperti Pak Umar, 88 tahun, tinggal di Pekalongan, memiliki pemikiran umum, saya mengurangi minum supaya tidak sering kencing malam. Kedengarannya masuk akal, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Ketika Anda minum terlalu sedikit, urin menjadi lebih pekat, mengandung lebih banyak limbah dan asam. Akibatnya, lapisan kandung kemih dan prostat lebih mudah teriritasi, menyebabkan peradangan ringan yang berlangsung lama. Inilah benih tersembunyi yang membuat prostat menebal seiring waktu. Menurut penelitian dari Universitas Airlangga tahun 2022, dehidrasi ringan pada pria usia di atas 60 tahun berhubungan dengan peningkatan reaksi peradangan prostat dan meningkatnya risiko sering buang air kecil di malam hari hingga 2 kali lipat dibandingkan mereka yang cukup minum. Jadi, berapa banyak air yang cukup? Mulailah dengan 1 gelas air segera setelah bangun tidur, lalu bagi menjadi 6-8 gelas sepanjang hari. Jangan minum terlalu banyak menjelang tidur, tapi jangan pernah menahan haus sepanjang hari. Cara sederhana untuk memeriksa, jika warna urin Anda kuning tua, berarti tubuh Anda sedang mengalami kekurangan cairan yang serius. Jangan biarkan rasa haus yang terlupakan menjadi alasan prostat Anda meradang setiap hari. 1 gelas air yang diminum tepat waktu bisa membantu Anda tidur lebih nyenyak malam ini. Apakah Anda sudah cukup minum air hari ini? Apakah warna urin Anda memberi peringatan? Silakan tinggalkan komentar agar saya dan yang lain bisa saling membantu. Jika setiap hari Anda menghabiskan berjam-jam duduk menonton TV, bermain catur, atau nongkrong di warung kopi dari pagi hingga siang tanpa banyak berdiri, maka ini adalah peringatan serius. Kasus Pak Sarjono, 72 tahun, Yogyakarta, adalah contoh nyata. Sejak pensiun, beliau menghabiskan sebagian besar waktunya bermain catur bersama teman-teman di taman. Setelah beberapa tahun, beliau mulai merasakan nyeri tumpul di bagian bawah perut, sering buang air kecil di malam hari, dan merasa kencingnya tidak tuntas. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa beliau mengalami radang prostat akibat sirkulasi darah di area panggul yang buruk dan otot dasar panggul yang melemah. Secara fisiologis, duduk terlalu lama menyebabkan aliran darah ke panggul, tempat di mana prostat berada, menjadi tidak lancar. Kondisi ini menyebabkan tekanan pada jaringan prostat, mengurangi oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan, sehingga meningkatkan risiko peradangan kronis dan gangguan saluran kemih. Selain itu, duduk lama juga melemahkan otot dasar panggul, kelompok otot penting untuk mengontrol kandung kemih dan aliran urin. Akibatnya bukan hanya sering buang air kecil di malam hari, tapi juga kencing terasa tidak tuntas, aliran urin menetes, perasaan berat di perut bawah, dan kadang disertai sembelit serta penurunan gairah seksual. Solusi sederhana tapi efektif. Setiap 30-45 menit, berdirilah dan berjalan beberapa langkah.
atau luruskan kaki dan tangan selama 1-2 menit. Jika menonton TV lama, atur alarm sebagai pengingat untuk berdiri. Lakukan gerakan ringan, seperti angkat lutut di tempat, putar pinggul, atau miringkan badan untuk membantu sirkulasi darah. Apakah Anda duduk lebih dari 2 jam setiap hari tanpa mengubah posisi? Jika iya, sudah saatnya Anda menyelamatkan prostat Anda. Ada satu hal yang menyedihkan. Banyak pria setelah usia 60 tahun menganggap bahwa secangkir kopi setiap pagi, bahkan 3 hingga 4 cangkir per hari, adalah rahasia agar tetap segar dan masih sering menganggapnya tidak berbahaya. Namun, sangat sedikit yang tahu bahwa kafein justru merupakan zat yang sangat merangsang kandung kemih dan juga area prostat. Mari kita lihat kasus Pak Herwan, 65 tahun, Jakarta. Seorang pencinta kopi sejak masih bekerja. Beliau memiliki kebiasaan minum hingga 4 cangkir kopi per hari, pagi, siang, sore, malam. Setelah beberapa tahun, beliau mulai mengalami gejala sering ingin buang air kecil, kadang-kadang sampai ngompol, bahkan saat tidur pun harus bangun 2-3 kali untuk ke kamar mandi. Awalnya dikira karena faktor usia, namun setelah dilakukan pemeriksaan dan USG prostat, dokter menyimpulkan bahwa kondisinya merupakan radang kronis akibat stimulasi terus-menerus dari kafein. Ilmu pengetahuan telah menjelaskan hal ini. Kafein adalah diuretik yang membuat kandung kemih berkontraksi lebih sering dari biasanya. Ketika tubuh menerima terlalu banyak kafein, kandung kemih menjadi lebih sensitif, mudah teriritasi, sementara prostat mengalami rangsangan, pembengkakan ringan namun berlangsung lama. Sebuah studi di Universitas Kyoto, Jepang, tahun 2019 menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi lebih dari 300 mg kafein per hari, setara dengan 3 cangkir kopi, memiliki risiko pembesaran prostat 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang mengonsumsi lebih sedikit. Solusi yang bijak bukanlah berhenti total dari kopi, tetapi secara bertahap menguranginya menjadi 1-2 cangkir per hari, dengan mengutamakan kopi decaf atau teh herbal ringan seperti daun teratai atau bunga kamomil. Pada sore dan malam hari sebaiknya hindari kafein sepenuhnya agar tidak mengganggu tidur dan memberi tekanan pada prostat. Jika kafein membuat kandung kemih terus berkontraksi, maka kebiasaan makan pedas dan makanan olahan adalah pemicu diam-diam yang menyebabkan peradangan kronis pada prostat, hal yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Banyak lansia yang hidup sendiri sering memilih makanan cepat saji, mie instan, makanan kaleng, atau menambahkan bumbu pedas berlebihan agar terasa lebih sedap dan mudah ditelan. Di antaranya, Pak Rudi, 70 tahun, Tangerang, pernah berbagi bahwa makanannya setiap hari hanya berupa semangkuk mie pedas dan sebotol saus sambal karena cepat dan enak. Namun kenyataannya, bumbu pedas dan bahan pengawet dalam makanan kaleng tidak hanya menyebabkan gangguan pencernaan, tetapi juga memicu reaksi peradangan sistemik yang berdampak langsung pada hormon pria dan fungsi prostat. Ketika prostat terus-menerus terpapar pemicu peradangan ini, ia mudah membengkak, menyempitkan saluran kemih, yang berujung pada kesulitan buang air kecil, rasa nyeri saat kencing, bahkan sering buang air kecil di malam hari. Bukti dari studi di Pusat Medis Universitas Gadjah Mada 2020 menunjukkan bahwa pola makan tinggi rasa pedas, asin dan konsumsi makanan olahan berkaitan jelas dengan meningkatnya kejadian radang prostat kronis pada pria usia di atas 60 tahun. Jadi, solusi yang lebih aman, mulailah dengan mengurangi bumbu pedas dalam makanan. Sebaliknya, perbanyak sayuran segar, tambahkan makanan antiinflamasi alami seperti salmon, minyak zaitun, tomat, buah beri, dan kunyit. Beralih ke masakan yang sederhana, rendah garam, dan tidak pedas adalah bentuk istirahat yang layak bagi prostat Anda. Ketika Anda merasa ingin buang air kecil tetapi tetap menahan diri beberapa menit lagi sambil berpikir, tunggu sebentar sekalian saja. Pada saat itu, prostat Anda sedang menerima tekanan yang tidak kecil. Kebiasaan menahan kencing seringkali berasal dari anggapan sepele atau kebiasaan bekerja, menonton TV, bepergian jauh, atau bahkan rasa enggan untuk bangun di malam hari. Pak Hadi, 67 tahun, Surabaya, pernah berbagi bahwa beliau sering menahan sedikit lebih lama untuk menghemat langkah ke kamar mandi. Tetapi setelah beberapa waktu, beliau mulai mengalami gejala susah kencing dan rasa penuh di bagian bawah perut yang semakin jelas. Secara fisiologis, saat Anda menahan kencing, kandung kemih akan penuh dan memberi tekanan pada jaringan sekitarnya, termasuk prostat.
Tekanan yang terjadi berulang-ulang membuat prostat mudah mengalami kerusakan, menyebabkan radang kronis, dan memunculkan gejala seperti susah buang air kecil, sering kencing, terutama di malam hari dan rasa tidak tuntas saat buang air kecil. Karena itu, solusi penting di sini sangatlah sederhana. Dengarkan tubuh Anda. Ketika merasa ingin buang air kecil, segera ke kamar mandi. Jangan ditunda. Jika Anda khawatir soal buang air kecil di malam hari, aturlah konsumsi air setelah pukul 7 malam, tetapi jangan pernah memaksa tubuh untuk menahan kencing saat ada dorongan. Menurut analisis Asosiasi Urologi Indonesia tahun 2021, kebiasaan menahan kencing secara rutin meningkatkan risiko infeksi saluran kemih bagian bawah pada pria, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun, ketika kemampuan kandung kemih berkontraksi dan elastisitas jaringan prostat sudah menurun. Akhir-akhir ini, apakah Anda sering menahan kencing karena malas bergerak, karena kebiasaan, atau karena merasa tidak masalah? Apakah Anda merasa bagian bawah perut atau kandung kemih terasa penuh, tegang, atau tidak nyaman? Bahkan jika Anda tidak merokok, menghirup asap rokok dari orang lain tetap bisa menyebabkan kerusakan serius pada prostat Anda. Pak Mulyadi, 74 tahun, Medan, telah berhenti merokok lebih dari 10 tahun. Namun, beliau masih tinggal bersama anak laki-lakinya yang merokok setiap hari. Saya tidak merokok, jadi mungkin tidak apa-apa. Begitu pikirnya. Tapi belakangan ini, beliau mulai merasa sulit buang air kecil. Kandung kemih sering terasa penuh dan buang air kecil tidak tuntas. Setelah diperiksa, dokter menyatakan bahwa prostat beliau mengalami peradangan ringan. Dan kemungkinan besar penyebabnya adalah paparan asap rokok pasif dalam jangka panjang. Asap rokok mengandung ratusan senyawa beracun, di antaranya kadmium, nitrosamin, dan formaldehida. Semuanya merupakan zat yang dapat memicu peradangan dan merusak jaringan sel, termasuk jaringan prostat. Studi dari Pusat Medis Universitas Gadjah Mada tahun 2020 menunjukkan bahwa orang yang sering terpapar asap rokok, meskipun tidak merokok, memiliki risiko radang prostat 1,8 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang hidup di lingkungan bebas asap. Jadi, solusi di sini bukanlah saya tidak merokok, melainkan saya tidak dekat dengan asap rokok. Sampaikan secara langsung kepada anggota keluarga, minta mereka merokok di tempat terpisah, buka jendela, gunakan alat penyaring udara, dan yang paling penting, jangan ragu untuk melindungi kesehatan diri sendiri. Apakah ada orang di rumah Anda yang masih merokok setiap hari? Pernahkah Anda mencium bau asap rokok saat baru masuk ruang tamu atau setelah makan malam? Bukan karena kurang rumah sakit, bukan karena tidak ada dokter, tapi semata-mata karena banyak pria yang berpikir, tidak apa-apa, mungkin hanya lelah saja, sehingga menunda pemeriksaan kesehatan, terutama untuk prostat. Pak Tono, 69 tahun, Bandung, baru memutuskan pergi ke dokter saat mengalami buang air kecil berdarah, sering buang air kecil, dan susah tidur selama berminggu-minggu. Setelah dilakukan USG dan pemeriksaan PSA, baru diketahui bahwa prostat beliau sudah mengalami pembesaran cukup parah. Padahal jika diperiksa beberapa tahun sebelumnya, beliau tidak perlu mengonsumsi obat kuat setiap hari. Menurut data dari Institut Urologi Indonesia tahun 2021, hingga 70% kasus radang atau pembesaran prostat kronis pada pria di atas usia 60 tahun ditemukan terlalu terlambat, sehingga pengobatannya menjadi panjang dan sulit sembuh total. Penyebabnya? Karena mereka tidak melakukan pemeriksaan rutin atau merasa malu untuk menceritakan gejala seperti sering buang air kecil di malam hari, sulit kencing, atau nyeri di bagian bawah. Prostat tidak selalu memberikan tanda sejak awal. Seringkali peradangan, pembengkakan ringan, atau tekanan terjadi tanpa disadari oleh penderitanya. Pemeriksaan rutin setahun sekali, termasuk tes darah PSA dan USG prostat, adalah cara sederhana, namun penting untuk mendeteksi perubahan sekecil apapun sejak dini. Anggaplah 1 kali pemeriksaan sebagai hadiah untuk kesehatan Anda di masa depan. Jangan tunggu sampai Anda tidak bisa tidur karena rasa sakit, baru mencari dokter. Anda berhak hidup sehat, tidur nyenyak, dan merasa ringan setiap hari. Pernahkah Anda merasa bahwa makanan tidak lengkap tanpa daging sapi? Banyak lansia yang tetap mempertahankan kebiasaan makan daging merah setiap hari sebagai cara untuk menjaga stamina, tanpa menyadari bahwa hal itu justru bisa diam-diam merusak kesehatan prostat. Menurut penelitian yang dimuat dalam Jurnal Nutrisi dan Kesehatan Urologi Amerika Serikat tahun 2021, konsumsi daging merah berlebihan, terutama jenis olahan seperti sosis, bacon, atau daging bakar,
meningkatkan risiko radang prostat hingga hampir 40% dibandingkan dengan mereka yang lebih banyak makan sayur dan ikan. Penyebabnya adalah lemak jenuh dan bahan pengawet dalam daging merah dapat mengganggu hormon testosteron, meningkatkan respon peradangan dalam tubuh, dan menyulitkan pemulihan prostat jika sudah mengalami kerusakan. Lalu apa solusinya? Anda tidak perlu berhenti total dari daging. Cukup kurangi frekuensinya menjadi 1-2 kali per minggu, dan perbanyak sumber protein sehat seperti ikan laut, ayam kukus, kedelai, atau telur. Kombinasikan dengan sayur-sayuran dan minyak zaitun dalam makanan. Hal ini akan membantu prostat Anda bernapas lega setiap hari. Berapa kali Anda makan daging merah minggu lalu? Mungkin sudah saatnya Anda mempertimbangkan kembali, karena kesehatan prostat tidak akan menunggu sampai gejalanya muncul baru berbicara. Banyak pria lansia percaya, perut besar itu karena makan enak dan tidur nyenyak. Tapi kenyataannya jauh berbeda. Lingkar perut besar bukan hanya masalah penampilan, melainkan tanda peringatan untuk kesehatan prostat. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia Wilayah Asia, lingkar perut pria di atas 90 cm sudah masuk kategori waspada. Jika di atas 100 cm, risiko gangguan hormon, sulit buang air kecil, dan pembesaran prostat meningkat tajam. Mengapa lemak perut berkaitan dengan prostat? Karena lemak visceral, lemak di dalam rongga perut, mengeluarkan sitokin, zat pemicu peradangan dalam tubuh. Ketika menumpuk di sekitar panggul, mereka menekan kandung kemih dan membuat prostat bekerja lebih keras. Lama-lama sel prostat membengkak, kehilangan elastisitas dan sulit pulih. Kisah nyata, Pak Syahril, 70 tahun Bogor, dulu mengira perut besar hanyalah tanda usia. Namun, karena sering terbangun di malam hari akibat ingin buang air kecil dan akhirnya melakukan pemeriksaan menyeluruh, beliau baru mengetahui bahwa dirinya mengidap sindrom metabolik dan prostat sudah membesar tingkat 2. Setelah berhasil mengurangi 6 cm lingkar pinggang dengan berjalan kaki 20 menit setiap pagi dan mengurangi makanan manis, gejala sering buang air kecil di malam hari pun jauh berkurang. Solusi sederhana, hindari makan larut malam. Perbanyak sayuran, kurangi gula, terutama teh manis dan kue. Cukup dengan berjalan kaki 20-30 menit setiap hari, lemak visceral akan berkurang dan prostat bisa terbebas. Apakah Anda tahu ukuran lingkar perut Anda? Dan kapan terakhir kali Anda berjalan kaki setiap hari? Pernahkah Anda terbangun di malam hari? Bukan hanya karena ingin buang air kecil, tetapi juga karena pikiran terasa tegang seperti tali yang ditarik kencang. Faktanya, prostat tidak hanya terpengaruh oleh kondisi fisik, tetapi juga sangat sensitif terhadap kondisi mental. Stres yang berkepanjangan berdampak luas pada sistem hormonal dan kekebalan tubuh secara keseluruhan. Saat stres, hormon kortisol meningkat tinggi, sehingga menurunkan kemampuan tubuh dalam menangkal peradangan. Akibatnya, area panggul, tempat prostat berada, menjadi titik lemah yang mudah mengalami iritasi dan peradangan kronis. Otot dasar panggul juga merespon stres dengan menegang, menyebabkan kesulitan buang air kecil, kencing tidak tuntas, atau sering ingin buang air kecil. Rasa nyeri samar di perut bagian bawah, atau rasa berat di daerah bawah perut bisa muncul tanpa sebab yang jelas. Yang lebih berbahaya, banyak pria tidak menyadari bahwa insomnia kronis dan tekanan mental adalah dua faktor utama yang mempercepat pembesaran prostat. Bukan karena usia, melainkan karena beban pikiran yang tidak tersalurkan dan tubuh yang kurang beristirahat. Solusi alami namun efektif. Luangkan waktu 10-15 menit setiap hari untuk bernapas dalam, melakukan peregangan ringan di leher, bahu, panggul, atau sekadar berjalan pelan di luar rumah. Langkah kecil ini membantu menurunkan kortisol, memperbaiki sirkulasi, dan meredakan tekanan pada prostat. Pertanyaan perhatian, apakah belakangan ini Anda merasa sering stres, sulit tidur, atau sering terbangun di tengah malam? Pernahkah Anda mencoba mengingat berapa banyak air yang Anda minum setiap hari? Atau mencatat seberapa sering Anda buang air kecil? Kedengarannya sederhana, tapi banyak pria di atas usia 60 tahun mengakui, "Saya tidak ingat." Karena itu, hadir aplikasi Laki Sehat Tracker seperti teman pendamping yang setia, membantu Anda mencatat jumlah air minum, frekuensi buang air kecil, serta waktu terjadinya gejala tidak normal seperti kencing tersendat, kencing malam, atau sulit buang air kecil. Keunggulan utama, sederhana, mudah digunakan, huruf besar, cocok untuk lansia. Setiap hari hanya perlu beberapa kali klik agar dokter atau Anda sendiri bisa melihat pola perubahan kesehatan Anda. Saran dari dokter,
Kami hanya bisa membantu jika ada data yang jelas. Aplikasi ini adalah jembatan penghubung antara Anda dan tenaga kesehatan. Apakah Anda ingin memulai hari dengan satu langkah kecil yang bisa menjaga kesehatan prostat Anda dalam jangka panjang? Pemirsa yang saya hormati, Anda baru saja melewati daftar 10 kebiasaan kecil yang diam-diam namun merusak kesehatan prostat. Mulai dari kurang minum air, duduk terlalu lama, hingga stres yang tidak teratasi. Hal-hal kecil ini, jika terjadi setiap hari, menjadi alasan mengapa lebih dari 60% pria di atas usia 60 tahun harus bangun di malam hari untuk buang air kecil. Jadi, sekarang apa yang bisa Anda lakukan? Anda tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Cukup pilih satu hal kecil untuk memulai. Misalnya hari ini, tambahkan 2 gelas air putih. Besok, bangkit dan berjalan kaki setelah duduk selama 30 menit. Hal-hal sederhana ini memiliki kekuatan akumulatif. Hari demi hari, minggu demi minggu. Jangan tunggu sampai Anda harus dirawat di rumah sakit, harus minum obat setiap hari, atau merasa tidak bisa mengendalikan buang air kecil. Bertindak lebih awal akan membantu Anda mempertahankan kemandirian, rasa percaya diri, dan kenyamanan di usia lanjut. Jika Anda merasa konten ini bermanfaat, silakan berlangganan saluran Vitalitas Emas hari ini. Di sini, kami membagikan pengetahuan kesehatan yang sederhana, mudah dipahami, namun penting, khusus untuk pria usia 60 tahun ke atas. Jangan simpan sendiri, bagikan video ini kepada teman, saudara, dan kerabat. Karena merawat prostat bukan hanya demi kesehatan, tetapi juga demi kualitas hidup yang utuh.